Sobat Prima, selamat datang kembali di podcast Prima 2, yaitu perspektif rumput ilmu antar mahasiswa. So, open your mind, open your mind. Nah, di podcast kali ini nih, kita bisa tetap ngobrol santai yang berbobot. Kita bahas hal-hal menarik, sekaligus kalian bisa dapat insight dari narasumber yang kita udah undang. Nah, ngobrol-ngobrol santainya ini pasti harus tetap relevan teman-teman sama topik-topik politik, karena kita anak ilmu politik. Di episode kedua Prima kali ini, kita kedatangan sosok yang menarik perhatian, yang sangat inspiratif. Dia itu mahasiswa ilmu politik yang Universitas Bakri, yang gak cuma aktif di dunia akademik ya, Alvin, tapi juga di dunia bisnis. Beliau sekarang menjabat sebagai General Manager di salah satu perusahaan, yaitu PT Duta Mandiri Solution. Perusahaan di bidang transportasi, sekaligus punya pengalaman riset dari Kementerian Pertanian, dan dia juga punya pengalaman di organisasi ISEC. Nah, kita langsung sambut aja. Halo Alvin, apa kabar? Halo. Boleh dong kamu sapa teman-teman Prima yang bakal nonton kamu nantinya. Oke. Halo teman-teman Prima semua, perkenalkan nama aku Alvin Gumilang. Aku berasal dari Prodi Ilmu Politik sama kayak Kela, dan aku berasal dari angkatan 2024. Yang dimana pada kali ini kita akan membahas tentang perspektif dari anak muda gitu ya, sebagai jembatan antara dunia akademik dan juga dunia pekerjaan. Karena kita tahu hal-hal seperti itu memang tidak bisa lepas dari kehidupan utama kita tentunya. Nah, terima kasih banget Alvin buat insight-nya. Buat teman-teman, mungkin di sini kalian bisa belajar tentang time management, tentang kedisiplinan, dan juga sekaligus bagaimana kita mengimbangi kesibukan kita ketika kita menjadi mahasiswa yang sedang aktif-aktifnya nih. Kita mulai aja kali ya buat ke sesi utama. Aku pengen bertanya nih, kamu kan mulai kuliah sambil ngejalanin perusahaan ya. Bisa jadi general manager, itu udah tinggi banget loh sebenarnya. Nah, dari pengalaman kamu, di mana sih titik temu yang bikin dua kesibukan itu antara kuliah dan juga menjalani pekerjaan justru saling ngasih insight dan dorongan buat perkembangan kamu sampai di titik sekarang? Karena jujur keren banget loh, aku mungkin jadi kamu udah tipes ya. Boleh langsung? Oke, terima kasih atas insight-nya tadi. Mungkin sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi ini juga tidak terlepas dari yang namanya politik. Oh iya, gitu. oke. Jadi kenapa sih sekarang aku bisa berkuliah sambil bekerja? Memang pada awalnya fokus untuk berkuliahku itu ada di jurusan hubungan internasional. Dan itu memang sudah dari lama, dari sejak aku menempuh pendidikan SMP, itu memang sudah ada ketertarikan di bidang hubungan internasional. Oh, berarti emang udah passion dari awal ya? Ya, Iya. aku memang sudah berminat lah di sana gitu. Nah, untuk kenapa sih aku bisa sekaligus bekerja gitu. Jadi aku ini, for your information, aku ini lulusan tahun 2023 sebenarnya. Oh, jadi aku ada ya? gap di sana. Nah, dan ketika aku gap ini, aku mengisinya dengan bekerja. Pada saat itu, aku bekerja di sebuah perusahaan otomotif juga, sebelum di perusahaanku yang sekarang ya. Aku bekerja di perusahaan otomotif juga, dan memang ini linear dengan apa yang aku jalani sekarang. Iya, jurusan kamu sekarang. Iya. Nah, setelah itu singkat cerita, dulu aku kerja dan aku ditugaskan menjadi koordinator lapangan pada saat itu. Jadi ada transisi nih, dari yang awalnya aku sebagai administration officer, dan ketika ada terobosan baru dari perusahaanku untuk bermain di bidang driver online, akhirnya kita dari perusahaan menuju aku sebagai koordinator lapangan pada saat itu. Nah, koordinator lapangan itu kan berarti di lapangan gitu ya. Kita bertemu dengan driver, bertemu dengan konsumen, dan lain sebagainya. Jadi aku sekaligus menjelma sebagai driver gitu. Karena aku ingin memantau bagaimana sih kinerja dari para driverku ini, yang ada main di bandara, ada main di kota-kota Jakarta, dan lain sebagainya. Itu aku memantau dari situ. Dan pada saat ternyata ada, kita nyebutnya orderan gitu ya kali ya. Ada orderan, ada penumpang yang konsumen yang mau sewa di kita, akulah yang ambil, karena posisinya waktu itu aku yang paling dekat. Nah, singkat cerita, kita ngobrol. Jadi kan yang namanya kita melayani konsumen itu kan harus totalitas. Yes. Ya. Kita harus totalitas, kita harus ramah, kita harus mempunyai sikap yang baik, seperti itu kan.
Aku ketemu, kita bertukar cerita, dan ternyata beliau ini, penumpangku ini adalah orang dari Kementerian Pertanian. Beliau staf ahli dari Bapak Menteri pada saat itu. Pada saat itu menterinya sudah Pak Amran. Nah, kita bertukar cerita, ternyata kita punya kesamaan analisis. Jadi beliau cerita kerjaan beliau apa, dan ternyata info yang aku tahu itu berguna buat dia. Jadi secara politisnya adalah aku bisa masuk di sana karena memang pada saat itu aku punya kesamaan dengan mereka. Ketidaksengajaan ya. Ketidaksengajaan yang berujung kebahagiaan gitu kan. Dan itu kan menyangkut identitas gitu ya. Jadi kan identitas ini nggak harus kita sesama suku, kita sesama bahasanya, dan sebagainya. Tapi identitas ini bisa berupa juga sebagai mindset. Seperti itu. Singkat cerita akhirnya aku diajaklah untuk bekerja. Tapi bekerjanya itu tidak onsite, tidak hybrid. Karena pada saat itu aku masih bekerja di perusahaanku yang lama. Seperti itu. Dan singkat cerita, pada akhirnya dari aku bekerja di orang Kementan itu, rekan kerjaku, beliau keluar dari perusahaanku yang lama. Beliau keluar dan ternyata mengembangkan bisnis. Nah, dari situlah akhirnya aku mendapatkan jabatanku sebagai seorang general manager. Itu berarti kalau pandangan sempitnya adalah orang mungkin mikir, oh orang dalam, oh ternyata kenal gitu. Ibaratnya kita kenal, tapi kalau kita nggak punya kompetensi di dalam diri kita, ya kita nggak akan pernah dipandang. Apa gunanya koneksi kalau Ya, nggak ada skill gitu? Kebetulan aku punya koneksi dengan beliau, namanya Pak Lutfi. Aku punya koneksi dengan beliau, dan ternyata visi perusahaan beliau itu sejalan dengan aku. Itu akhirnya kita bekerja sama dari awal, kita membangun dari yang tadinya armadanya masih hanya hitungan jari 4, sekarang alhamdulillah akhir tahun kita target sudah 50 armada. Wow. Seperti itu. Jadi awal titik temunya tuh di situ gitu. Gila, ternyata keren banget ya dan menarik banget. Jadi yang belum kita tahu, ternyata dunia bisnis sama dunia politik itu benar-benar bisa saling bertabrakan, tapi bukan berarti latar belakangnya harus kontras gitu. Alvin bisa ngasih pengalaman, sharing-sharing pengalaman ke kita kalau misalkan dari dunia bisnis itu yang awalnya bisa ketemu nih titik temu di mana dia bisa bersinggung di dunia politik nih teman-teman. Nah, kalau aku boleh tahu selanjutnya nih, gimana kamu ngatur ritme biar kedua belah latar belakang yang berbeda itu tuh nggak saling ganggu gitu? Oke. Jadi mungkin akan ada banyak muncul pertanyaan gitu ya. Karena kan kamu juga mahasiswa ilmu politik. Kok orang politik, backgroundnya itu sebagai mahasiswa ilmu politik, hubungan internasional, tapi kok dagang gitu. Iya. Tapi kok mainnya di transportasi gitu. Sejujurnya mungkin kalau kita sebagai Gen Z gitu ya, terutama kan pasti wah kita bangun coffee shop, kita bangun industri fashion. Karena sebenarnya yang banyak digandrungi sekarang itu kan memang dari sektor-sektor tersebut. Iya, betul. Karena kenapa perspektif saya itu langsung ke transportasi? Gini, titik temunya adalah orang bilang bisnis itu, kita membangun bisnis itu harus punya poin gitu ya. Titik temu. Nah, titik temu aku itu sebenarnya dari manajemen kelangkaan atau scarcity kalau kita bisa bilang ya. Manajemen kelangkaannya apa? Jadi gini, industri transportasi itu sekarang banyak, bahasa sederhananya adalah kita punya banyak klien, tapi dana terbatas, armada terbatas. Nah, itu di situ jadi challenge-nya, gitu. Itu di situ jadi tantangannya, yang dimana ya aku harus menyelesaikan. Gimana caranya kita memenuhi kebutuhan akan permintaan, dan dari sanalah otak itu dibikin berpikir, gitu. Gimana ya caranya? Gitu. Dan akhirnya di situ aku kerja bareng sama rekan-rekan kerjaku. Dan akhirnya ya kita menemukan solusinya. Investasi. Iya, betul. Jadi kan namanya usaha itu kan nggak mungkin kita berjalan di awal tuh nggak butuh modal gitu kan. Memang modal itu kan bukan selalu tentang dana gitu. Yes. Tapi modal itu banyak macamnya. Modal tuh bisa dari modal ilmu kita gitu kan. Sumber daya kita. Dan jujur, aku membangun ini dengan rekanku itu benar-benar
untuk biaya dana ini ya, untuk biaya dana sumber dayanya itu nol. Wow. Kita berasal dari nol. Ya paling kalau keluar biaya administrasi kayak pembuatan NIB dan lain sebagainya, K3LH itu kan memang biaya administrasi ya. Tapi untuk untuk sumber daya ini kita benar-benar dari nol. Dengan cara apa? Kita cari investor. Dan investor ini kita nggak harus selalu menargetkan dengan uang. Karena uang itu riskan kalau kita kelola langsung dengan track record kita yang masih pada saat itu masih ya belum ada apa-apanya lah pada saat itu. Akhirnya ya udah kita narik investor itu orang-orang yang mau kasih mobil ke kita. Dan kasih mobilnya ini bukan berarti kayak ya udah kasih aja gitu, enggak. Kasih mobilnya ini dalam artian harus dikelola dan kita harus bayar sewanya ke mereka. Oh iya, seperti itu. Jadi itu kan challenge juga buat kita ya. Gimana caranya kita muter otak, kita bayar mobilnya, tapi kita tetap dapat untungnya. Gitu. Nah itu salah satu halnya gitu. Dan kalau bicara masalah pengelolaan waktu gitu ya, pengelolaan waktu aku kuliah, ada kerjaan juga. Aku itu kerja masuk itu hanya dari Sabtu. Kantor kita itu buka dari Senin sampai Sabtu. Gitu. Tapi aku hanya masuk di hari Sabtu karena memang jadwal pelajaran itu, jadwal mata kuliah itu ada dari Senin sampai Jumat gitu kan. Dan aku masuk itu hanya di Sabtu. Memang pada awalnya tuh aku merasa wah ini kayak makan gaji buta gitu ya. Tapi di satu sisi yang gak banyak orang tahu adalah di belakang layar aku bekerja sangat keras. Bekerja bukan hanya mengelola keuangan, bukan hanya mengelola administrasi, tapi pada saat itu aku juga mengelola kalau kalian tahu mungkin yang terbiasa untuk sewa itu pasti tahu bahwa di mobil-mobil itu ada yang namanya tracker GPS. Iya. Nah, di situ aku punya rekan kerja, aku punya karyawan, ya kita sama-sama pantau gitu. Karena bukannya tidak percaya, tapi memang untuk mengisi kerjaanku di luar selain di kantor itu memang seperti itu. Dan gimana caranya biar perusahaan ini bisa makin berkembang? Ya otaknya ada di aku gitu. Dan itu kan merupakan tanggung jawab yang besar. Yes. Tapi kalau kita bicara masalah politik lagi ya, karena kita kan anak ilmu politik. Dan aku menerapkan hal-hal dalam politik itu dalam kehidupanku sehari-hari. Salah satu halnya adalah mungkin kita semua tahu sebagai mahasiswa ilmu politik ada yang namanya teori kekuasaan pemerintah. Itu ada yang namanya sentralisasi, ada yang namanya desentralisasi. Yes. Oke. Kita belajar itu. Aku menggunakan perspektif desentralisasi. Kenapa? Karena kalau kita bicara sentralisasi ini kan erat kaitannya dengan ibaratnya tuh teori Max Weber gitu, teori Weberian gitu. Yang jelas itu hierarkis, terus juga lambat gitu kan. Nah, kenapa aku menerapkan teori desentralisasi? Karena aku paham betul segala sesuatu yang dikerjakan hanya tergantung dari pusat, itu jelas kinerjanya akan lambat dan itu akan menimbulkan banyak dinamika. Sedangkan aku menjalankan bisnis tapi tetap dengan kegiatanku sendiri gitu. Aku tidak kehilangan jati diriku sebagai mahasiswa gitu. Ya aku dengan cara seperti itu aku bagilah nih tugas ini untuk karyawan. Jadi ibaratnya tuh aku sudah bekerja dengan autopilot gitu. Bekerja dengan autopilot untuk mengurusi kerjaan-kerjaan kasar di kantor. Tapi untuk soft skill, software gitu-gitu, itu tuh aku masih aku yang pegang. Jadi gimana caranya perusahaan ini bisa jalan, gitu kan? Ya udah, gitu. Itu yang aku lakuin. Berarti kamu secara nggak langsung bilang ya kalau misalkan kegiatan kamu di dunia bisnis membisnis itu tak luput dari bagaimana pengetahuan kamu di dunia politik dan juga kamu menerapkan teori-teori politik di situ. Keren banget sih overall latar belakang kamu tuh benar-benar menurut aku benar-benar beruntung ya. Tapi itu nggak akan bisa seberuntung itu kalau misalkan nggak dibarengi dengan effort dan juga skill-skill yang kamu punya. Karena bagaimanapun kalau misalkan kalian tetap nekat buat masuk institusi tertentu dengan jalur koneksi orang dalam, kalau kalian nggak kompeten itu semua sia-sia ya teman-teman.
Jadi kuncinya menurut Alvin itu tetap disiplin, manajemen waktu yang baik, ya, dan juga konsistensi sebagai mahasiswa ilmu politik. At the same time dia juga bisa memanage dunia dan juga keahliannya tetap dalam bidang tertentu gitu, khususnya di dunia bisnis. Jadi kamu punya banyak banget kemampuan dan diarahkan ke dunia-dunia yang berbeda gitu sesuai dengan kompetensi yang kamu punya. Itu keren banget sih. Banyak mahasiswa yang bisa belajar dari kamu nih dari sekarang. Sekarang aku pengen nanya buat segmentasi yang kedua. Aku pengen lebih tahu tentang perusahaan kamu. Kira-kira boleh nggak nih? Boleh. Boleh banget dong. Asal perusahahan ini lagi benchmarking ini ceritanya gitu ya. Asal nggak spill ini sih pengeluaran, ya kan? Jadi kamu kan memimpin perusahaan di bidang transportasi ya. Kenapa sih kira-kira kamu lebih memilih bidang ini dibanding bidang lain? Aku tahu seseorang kayak kamu nggak mungkin dong nggak dapat tawaran di bidang-bidang perusahaan atau bisnis yang lain, iya kan? Of course. Apa yang bikin kamu tertarik banget nih sampai akhirnya kamu lebih terfokus kepada sektor transportasi instead of bidang-bidang lain? Jadi tadi mungkin sudah aku jawab beberapa juga ya. Yes. Jadi alasannya itu adalah karena memang gini, pemerintah itu sekarang kan kalau masyarakat kita bilang negara, sebuah negara itu pastinya untuk menjaga integrasi nasionalnya, apalagi kita kan negara Indonesia, negara kepulauan gitu kan, negara dengan pulau-pulau yang besar dan konektivitasnya itu tergantung bagaimana transportasi itu berjalan, ya kan? Nah, dan ini tidak terlepas dari pemikiran politikku juga, kebetulan. Tidak terlepas dari pemikiran politikku bahwasanya banyak sekali ekonomi di Indonesia itu yang bisa bergerak dengan lancar, bisa bergerak dengan sukses itu dengan adanya logistik dan transportasi yang baik. Ya. Gitu kan. Ibaratnya kalau aku masuk di bidang transportasi, perusahaanku menyediakan untuk logistik, sewa kendaraan dan lain sebagainya, konektivitas ekonomi, perputaran ekonomi di Indonesia itu kan ibaratnya aku menyumbang gitu. Aku menyumbang konektivitas di sana. Gitu, aku menyumbang perputaran ekonomi di Indonesia gitu. Jadi aku bukan cuman sewa-sewa aja, tapi memang ada untuk logistiknya. Dan logistiknya ini memang belum sebesar itu, kayak kita sudah punya truk dan sebagainya, itu belum. Nah, gitu. Jadi dari situlah harapan aku besar bahwasanya selain dari aku membantu itu juga, memang untuk perihal transportasi, memang kan di Jakarta ya khususnya, itu kan banyak kayak transportasi umum gitu, kayak LRT, MRT, busway, Transjakarta gitu kan. Tapi masyarakat Indonesia itu kan banyaknya kan nggak mau sipol ya, terutama kalau itu menyangkut urusan pribadi. Nggak mungkin dong kita apalagi dalam setahun kan pasti ada orang yang mudik gitu ya, mau liburan seperti itu. Iya. Dan nggak mungkin juga ibaratnya kayak mungkin ada pikiran-pikiran kayak aku mau pergi ke satu tempat, wah harus pakai transportasi umum, tempatnya jauh nih gitu, harus keluar dana lagi. Akhirnya orang-orang lebih banyak untuk milih sewa mobil. Dan regulasi publik dari pemerintah kayak pajak dan lain sebagainya, itu kan banyak orang akhirnya mikir aku lebih memilih untuk menyewa kendaraan aja dibanding membeli gitu. Karena yang pertama, kalau kita sewa kendaraan, kita terhindar dari pajak, kita nggak ngurusin servis gitu, dan ada jaminan asuransinya dan lebih murah juga. Gitu. Hitungannya kayak kita nyicil mobil tapi tanpa bunga lah. Gitu. Jadi itu yang bikin sektor industri jasa sewa menyewa transportasi itu kental banget, dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk di sana. Oh, ternyata kamu ngelihat transportasi itu bukan hanya sebagai bisnis juga ya, tapi sebagai pelayanan publik itu juga termasuk transportasi kan, karena nggak semua orang mau liburan pakai transportasi umum, desek-desekan sama orang lain, nggak bisa punya ruang privasi tersendiri. Jadi kamu merasa jasa sewa mobil ini justru jadi langkah yang benar-benar efektif buat orang-orang yang nggak punya kendaraan pribadi. Mereka bisa punya kendaraan pribadi, istilahnya experience-nya, mereka punya experience-nya, dan juga harganya lebih terjangkau, dan juga apa poin-poin yang kamu sebutin tadi, nggak perlu diservis, nggak perlu bayar pajak gitu-gitu. Karena itu semua udah di cover sama
pihak penyewa gitu. Oke, kalau dilihat-lihat sektor ini tuh benar-benar punya dampak sosial yang gede ya. Ternyata selain kamu bisa ngasih orang lain experience yang belum mereka tentu bisa dapetin, kamu juga menyumbang ke negara gitu loh istilahnya. Kan orang-orang yang belum punya kesempatan untuk pergi jauh-jauh dengan adanya bisnis sewa transportasi di bidang ini gitu, bisa punya experience buat keluar gitu-gitu ataupun liburan, mudik-mudik. Nah, kita sampai ke segmen ketiga nih, Vin. Kamu kan kerja di bidang yang luas banget ya istilahnya. Itu kan juga berkecimpung di dunia politik juga kan. Ada kan regulasi-regulasi tertentu dari bisnis yang kamu punya sekarang. Nah, aku pengen nanya dari ngatur unit kendaraan, layanan pelanggan, sampai ke operasional lapangan gitu. Dari semua itu, bagian mana sih yang paling bikin kamu ngerti kebutuhan orang-orang di lapangan dan ngurusin langsung dinamika kerja di sektor yang kamu fokusin sekarang? Oke, jadi pertama aku melihat supir, kernet, lalu juga para mekanik gitu kan. Karena aku kan memang punya langganan bengkel gitu kan untuk servis kendaraan. Aku melihat mereka ini sebagai kaum proletar jalanan. Gitu. Jadi aku menganggap bahwa dari kacamata mereka itu kan ibaratnya mereka yang lebih tahu kondisi jalanan. Mereka yang lebih tahu kondisi masyarakat, dan mereka itu lebih paham tentang alurnya seperti apa. Dan pada saat itu memang aku terinspirasi dari sana. Aku tahu jalanan itu mungkin kalau banyak orang bilang jalanan itu keras gitu kan. Nah, pada akhirnya dari situlah aku dapat satu pelajaran, bahwasanya pelajaran hidup mungkin ya, yang bermakna banget buat aku itu adalah empati gitu. Karena gini, kebijakan, mungkin kalau sebagian orang itu mikir kebijakan politik itu dari negara itu tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi hidup mereka, jadi banyak yang acuh nggak acuh gitu. Tapi bagi aku, ibaratnya gini, yang ada yang namanya dari pemerintah itu pembatasan subsidi solar, gitu, anggaplah pembatasan subsidi solar. Mungkin bagi kacamata pemerintah atau orang yang tidak memahami itu, pembatasan subsidi solar ini merupakan ya efektivitas dana sementara gitu, ya kan? Efektivitas APBN sementara. Tapi bagi driver saya itu berarti ya kita harus nunggu 4 jam di SPBU gitu. Itu kita harus menunggu 4 jam, kita kehilangan banyak waktu, dan setoran dari mereka itu akan berkurang gitu. Itu kan dinamika yang orang awam itu nggak tahu gitu, kondisinya seperti apa. Dan dari sanalah aku belajar yang namanya empati gitu. Empati bahwasanya aku harus membuat bisnisku ini fleksibel, dan aku tidak menganggap mereka itu sebagai mesin kerja gitu. Aku tidak menganggap mereka sebagai robot, dan aku selalu menerapkan yang namanya fleksibilitas. Jadi aku selalu menerapkan gini, contohnya adalah driverku itu ada jadwal liburnya. Jadi setiap akhir bulan, kalau mereka nggak ada tunggakan, atau bahasa driver itu KS, mereka nggak ada KS, mereka boleh libur 3 hari gitu. Jadi itu kan bermanfaat buat mereka. Bermanfaatnya apa? Mereka bisa gunakan itu untuk libur, untuk istirahat di rumah, atau mereka mendapatkan dana lebih di sana. Karena dalam waktu 3 hari itu, walaupun mereka jalan untuk mencari uang, ya mereka nggak setoran ke kita, karena kita anggap libur seperti itu. Jadi itulah kenapa banyak dari pengelola industri sekarang itu yang merupakan empati di sana, yang menganggap bahwa ya udah, kita menyediakan, kita membayar gaji, kita memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan sosial, tapi lupa bahwasanya ada banyak loh elemen-elemen pendukung lain yang bisa membuat mereka itu bekerja dengan nyaman dan menghasilkan dengan lebih maksimal. Oke, dari penjelasan kamu ternyata kamu benar-benar belajar dari bawah ya. Kamu mengimplikasikan
hasil-hasil dan kondisi dari lapangan itu tersendiri, misalkan kondisi yang realitasnya langsung nih istilahnya, itu kamu adaptasikan ke dalam bisnis kamu sampai kamu bisa mengimprovisasikan bisnis kamu sampai sekarang gitu. Istilah keren banget sih. Tapi kita dari tadi ngebahas tentang bisnis terus nih, kayaknya mau nonton gak sih? Apa kita bahas yang lain ya? Kita bahas tentang pengalaman kamu di kementerian itu, kira-kira boleh nggak? Boleh. Nah, aku pengen nanya nih, kita geser dikit ke dunia politik ya. Karena dari tadi kita udah bahas di dunia bisnis, kamu kan pernah sebagai, sampai sekarang bukan? Terakhir kemarin bulan Terakhir Agustus. kemarin ya? Project Udah, udah berarti selesai. kamu kan pernah jadi asisten peneliti di Direktorat Jenderal Sudirman, yaitu di Kementerian Pertanian. Oke. Direktorat Jenderal Hortikultura. Oh. Maksudnya. Oh ya, maaf Hortikultura. saya sebut. Wah, Maaf. inget nama-nama pahlawan dulu nih. Gara-gara tadi kita habis bahas pahlawan, guys. Maaf ya teman-teman. Nah, jadi dari situ nih, tantangan terbesar yang kamu hadapi selama bekerja di bidang riset pertanian tuh apa kira-kira? Oke. Di dunia research gitu. Oke, jadi singkat cerita ya, bahwasanya gini, kenapa sih kita sampai ada yang namanya tim peneliti? Gitu. Peneliti ini dalam artian bukan kita meneliti kualitas pupuknya dan lain sebagainya, gitu ya, itu bukan. Karena menurut aku industri pertanian sekarang, kalau kita bicara masalah kualitas, itu sudah cukup mumpuni, gitu ya. Nah, terkadang kita lupa nih, ya kalau di industri pertanian itu ibaratnya kita menyebar berbagai macam produk gitu ya. Kita menyebar berbagai macam produk ke petani-petani di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, singkatnya adalah di sana kita bisa bilang bahwasanya di Indonesia terutama itu kalau untuk masalah pertanian tidak ada masalah, tapi ada satu masalah. Dan mungkin ini di berbagai bidang akan ada gitu ya. Itu namanya ekonomi, politik, logistik. Gitu. Ekonomi, politik, distribusi. Nah, jadi pada saat itu aku ini meneliti ada dalam 4 fase. Jadi 4 fase ini, yang pertama ini fase 1 itu audit, itu pasti. Sebelum, teman-teman, kalau kalian belum tahu aku mengurusi bagian apa, jadi aku mengurusi perihal penyebaran pupuk urea dan juga pupuk NPK dari pabrik Petrokimia Gresik ke wilayah Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi. Oh. Seperti itu. Dan singkat cerita, ya, aku ada dalam 4 fase pada saat itu. Yang fase yang pertama itu adalah fase audit. Jadi ada nih yang namanya RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah, dari sanalah aku meneliti. Meneliti apa? Aku meneliti yang namanya jadi di RDKK ini ada konsep apa untuk siapa. Apa untuk siapa? Apa untuk siapa ini apa? Apanya ini adalah pupuknya. Apanya itu adalah pupuknya. Siapanya ini adalah siapa yang menerima. Iya. Gitu. Jadi aku mengaudit di situ adalah bahwasanya di Indonesia ini banyak banget yang namanya pemburu rente kan. Pemburu rente gitu. Dan pada akhirnya walaupun kita bahas persediaan pupuk nih, apanya udah ada pupuk, kita butuh pupuk. Siapanya ada, petani-petani di Bone. Tapi kadang banyak banget beberapa masalah ya, terutama kalau kita bahas ada di pertanian itu namanya HET, harga eceran tertinggi. Gitu kan. Di sana tuh banyak banget pemburu rente. Di sana banyak ibaratnya yang singkatnya tuh kayak yang harusnya harganya itu sesuai, tapi di sana tuh jadi nggak sesuai. Yang harusnya harga eceran tertingginya itu anggaplah Rp10.000, itu bisa melonjak menjadi Rp20.000. Wow, 2 kali lipat itu. Iya. Dan disitulah yang kita teliti. Gitu. Terus fase yang kedua ini fase dari distribusi. Gitu. Distribusi ini tergolong menjadi 2. Yang pertama distribusi dari lini 2, yaitu dari pabrik petrokimia, lalu ke lini 3. Itu lini 3 ini gudang provinsi gitu. Nah, dari sanalah kita lanjut ke lini 3, lanjut ke fase 3. Itu namanya distribusi. Distribusi ini itu erat kaitannya dengan logistik.
Jadi dari pabrik petrokimia itu lanjut ke Bone melalui udara, melalui air dan juga darat gitu. Nah, tantangannya apa sih di fase 3 ini? Tantangannya yang pertama cuaca di laut, sama yang kedua itu dwelling time. Dwelling time ini adalah antrean pelabuhan gitu. Terus fase yang terakhir adalah penyaluran dan juga penerimaan dari gudang provinsi ke gudang kabupaten, lalu dari gudang kabupaten ke pengecer gitu. Jadi nanti di sana ada pengecernya. Jadi hal-hal itu juga yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya walaupun kualitasnya udah bagus, tapi kalau pengirimannya telat sehari aja, itu akan menyebabkan keterlambatan panen di Bone 3 bulan kemudian gitu. Jadi itu sangat berdampak dan itu yang kita teliti di sana. Jadi tantangan-tantangan yang kamu terima itu bukan berdasarkan dari internalnya ya, dari internal bagaimana cara kamu berpengalaman nih di Kementerian Pertanian, tapi tantangannya itu berasal dari eksternal nih teman-teman, mulai dari pemburu rente sampai ke cuaca dan juga biaya-biaya transportasi buat dari Gresik ke sananya ya. Berarti itu overall bener-bener make sense banget sih. Jadi ternyata nggak ada problem yang macam-macam kan dari internalnya, ternyata emang dari eksternalnya aja nih teman-teman. Menarik banget dan ternyata hasil-hasil yang kamu kemukakan ini sebenarnya bisa dianalisis lebih lanjut nih Alvin sebenarnya, karena ini implementasinya kan juga nyata banget ya ke pemerintah dan juga job desk kamu di Kementerian Pertanian itu jujur menurut aku buat mengekspor ya istilahnya, atau mensubsidi pupuk dari Gresik sampai ke distribusi. Distribusi dari Gresik sampai ke Pulau Jawa gitu, sampai ke Sulawesi. Itu kan berarti kamu secara nggak langsung membantu petani-petani di sana untuk apa ya istilahnya, perputaran ekonominya gitu di sana biar semakin lancar lagi. Tapi kita cukup kali ya sampai sini di Kementerian Pertaniannya. Dan aku juga tahu nih satu fakta lagi tentang kamu. Setelah tadi aku lihat info tentang kamu juga aktif kan di ISEC ya. Di beberapa forum nasional juga, kamu juga sempat ikut MUN gitu. Keren banget sampai juara loh dia teman-teman nih. Nah, dari pengalaman kamu apa hal yang ngasih kamu perspektif baru tentang gimana anak muda bisa ikut terlibat dalam isu-isu nasional tuh gimana sih, termasuk bagaimana pengalaman kamu di simulasi MUN itu dan juga keaktifan kamu di ISEC. Oke, jadi teman-teman, dari situ tuh aku belajar bahwasanya aku di ISEC itu menjadi seorang yang idealis. Tapi di satu sisi ketika aku bekerja di Kementerian Pertanian, itu aku menjadi seorang yang ditampar sama realita, kenyataannya tuh seperti apa gitu. Jadi satu hal yang aku dapetin gitu ya, entah itu dari ISEC, keikutsertaanku di MUN gitu, aku tuh belajar beberapa hal teman-teman, yaitu gini teman-teman, negara itu butuh kita gitu. Negara itu butuh yang namanya Gen Z. Mungkin pejabat-pejabat pemerintah, jujur aja pejabat itu gaptek teman-teman. Nah, mereka butuh kita sebagai orang yang paham namanya bahasa langit gitu. Bahasa langit itu bukan doa ya, tapi bahasa-bahasa tentang ya idealisme global, terus juga tentang bagaimana politik itu berjalan. Mereka itu masih kurang di sana, gitu kan. Dan kita juga paham yang namanya bahasa tanah. Ya, bahasa tentang kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ya, itu kan kita sebagai generasi muda itu kan paham di sana. Makanya dari situ negara itu butuh orang-orang yang solutif. Negara itu butuh orang-orang yang penuh dengan solusi, bukan hanya dengan kritik gitu. Ya walaupun banyak solusi dari kita, kritik dari kita, tertampar realita bahwasanya memang negara ini belum siap gitu. Dan dari sana aku belajar ya aku akan tetap menjadi orang seperti aku yang sekarang ini. Yang berani berbicara. Yang orang yang berani berbicara, orang yang berani untuk mengemukakan pendapat, berani untuk benar gitu. Dan dari sanalah memang aku banyak belajarnya dari pengalamanku dan juga banyak pengalaman
dari eksternal yang aku dapatkan. Oke, itu keren banget ya kamu ngerasain sendiri kalau misalkan pengetahuan kamu mengenai politik itu bukan cuma didapat dari kampus nih teman-teman, tetapi juga dari luar-luar eksternal gitu. Kamu juga mengemukakan pendapat kalau misalkan kita sebagai generasi muda itu harus mengambil langkah yang pasti sebagai agen perubahan untuk bisa mengemukakan pendapat, berani berbicara, berani menjadi benar, dan jangan ragu untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang terkesan tidak benar. Oke. Kalau kita punya efikasi politik yang besar, benar. generasi muda itu punya efikasi politik yang besar. Itu nunjukin banget sih kalau misalkan generasi kita bisa jadi motor perubahan. Ini merupakan sesuatu eksistensi yang besar buat negara kita. Karena kayak apa yang Soekarno bilang, kalau berikan saya 10 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan saya kembali kan 1000 orang tua maka akan saya cabut Semeru dari akarnya. Berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncang dunia. Wow, gak kerasa banget ya kita udah sampai di akhir sesi ini. Banyak banget yang aku maupun panitia-panitia yang ada di sini sekaligus audiens dia pasti bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kamu, dari cerita-cerita kamu semuanya, dan aku harap kita semua bisa ambil baik-baiknya aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa ada yang kurang, dimohon untuk jangan diambil kurang-kurangnya. Mulai dari gimana cara kamu menyeimbangkan dunia bisnis dan juga dunia politik, sampai pentingnya anak muda buat terjun langsung ke dunia politik, berani berbicara dan juga berani mengambil take a risk gitu istilahnya, mengambil peran. Sebelum kita tutup, boleh dong kamu kasih salah satu pesan buat audiens Prima 2 yang bakal nonton kamu nih sekarang, khususnya buat mahasiswa ilmu politik Universitas Bakri. Ya, jadi itu tadi ya, generasi muda itu adalah motor perubahan. Yes. Dan motor perubahan ini harus diisi dengan elemen-elemen yang baik, harus diisi dengan elemen-elemen yang sehat. Kalau motornya saja sakit, gimana kita bisa majuin negara? Gimana kita bisa menjadi agen perubahan? Seperti itu. Dan anak-anak muda seperti kita lah yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Itu adalah satu hal yang pasti. Maka dari itu kita nggak boleh yang namanya apatis ya terhadap dunia politik, karena segala sesuatu hal di negara ini maupun di dunia ini itu tidak lekang dari yang namanya politik. Aku juga mau kasih pesan buat teman-teman, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti buat bekerja keras, dan juga jangan berhenti berambisi, dan jangan berhenti buat berdoa dan memiliki impian teman-teman. Karena semua yang Kak Alvin punya sekarang itu merupakan wujud nyata dan dari manifesting yang Kak Alvin udah impikan dari dulu. Jadi keren banget, makasih ya Alvin udah mau sharing-sharing pengalaman yang berharga banget buat hari ini. Semoga cerita kamu bisa jadi potensi inspiratif buat mahasiswa-mahasiswa ilmu politik Bakri maupun jurusan-jurusan yang lainnya ya teman-teman. Supaya berani buat menjadi jembatan antara dunia bisnis akademik dan juga dunia pekerjaan. Iya, bisnis dan juga politik nih. Oke, dan buat kamu sobat-sobat Prima, jangan lupa untuk terus pantengin episode Prima berikutnya, karena kita sekali lagi akan membuat sesi Prima untuk yang terakhir kalinya, membawakan narasumber yang memiliki kisah inspiratif dari berbagai bidang dan juga pengalaman. Dan jangan lupa nih teman-teman buat isi kuesioner setelah Prima tayang nanti. Karena apa? Karena dari kalian mengisi kuesioner itu kalian akan mendapatkan Maroon Point yang bisa kalian input di Maroon Value nih teman-teman. Ya nggak sih? Gampang banget ya. Gampang banget. Kalian tinggal nonton podcastnya, kalian isi kuesionernya, nanti kalian bakal dapat Maroon Point teman-teman. Lumayan kan buat ini apa buat Maroon yang Point. exit letter. Iya, buat exit letter teman-teman. Keaktifan kalian juga dihitung loh. Oke, karena kita udah sampai di titik penutup Prima pada sore hari ini, aku sebagai moderator Kayla Marsha Aureli izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Prima berikutnya. Bye bye.